Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putritania, dan kali ini saya akan memberi sedikit bocoran tentang penglihatan saya apa yang akan terjadi di tahun 2023. Hakikat tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sini saya mempunyai firasat apa yang akan terjadi. Mungkin untuk yang baik-baiknya semoga terjadi ya, tetapi untuk yang buruk-buruknya semoga tidak terjadi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment Channel. Terima kasih. Di tahun 2023, saya lihat akan terjadi perubahan iklim cuaca yang mengakibatkan banyaknya sekali kekeringan yang luar biasa di beberapa wilayah. Sekarang di 2022 hujan terus menerus ya, hampir setiap hari. Nah, waspada, di 2023 akan adanya kekeringan di beberapa wilayah. Selain dari itu, akan juga terjadi adanya gunung meletus. Entahlah itu di daerah mana, yang jelas masih di Indonesia. Di 2023, di dalam perihal perekonomian, akan terjadi penurunan yang lumayan, yang mengakibatkan krisis keuangan atau moneter. Maka dari itu kita harus waspada dari sekarang. Jikalau yang mempunyai aset, harus kita pertahankan, jangan sampai dijual di tahun 2023. Karena kalau sampai terjual, itu akan susah lagi belinya, atau akan susah lagi kita mempunyai aset tersebut. Di dalam keuangan negara, di 2023 pun juga hancur kalau menurut saya, akan kacau. Banyak sekali rakyat yang menjadi korban dengan keserakahan para petinggi, yang mengakibatkan bahan pangan akan serba naik. Mungkin kalau di zaman sekarang ya, di 2022 ini naik turun. Tapi kalau nanti itu akan sedikit sulit untuk turun. Di tahun 2023 itu semua bahan pangan akan susah dan juga akan serba naik, yaitu serba mahal harganya ya. Mungkin di 2022 ini masih turun naik lah, bisa naik, bisa turun lagi, bisa naik, bisa turun lagi. Tapi di tahun 2023 itu semuanya serba mahal. Karena kalau yang saya lihat, kesempatan untuk mengumpulkan uang untuk persiapan Pilpres. Nah, untuk dalam perihal keamanan di 2023, yang saya lihat akan banyak sekali kejahatan yang merajalela. Banyak orang yang merampok, banyak orang yang membegal. Mungkin lebih banyak daripada kasus sebelumnya. Karena 2023 itu akan sangat sulit sekali untuk mencari uang. Jangankan pengusaha besar, orang menengah sampai orang di bawah itu akan sulit, karena krisis ekonomi di 2023 ini sangat menyulitkan dan menyengsarakan rakyat. Dan nanti akan muncul salah satu teknologi yang canggih yang bisa membuat siapapun orang yang masuk ke dalam teknologi itu menjadi sakit atau kehilangan kesadarannya. Teknologi itu dibuat oleh Amerika yang akan muncul pasaran di Indonesia. Nah, nanti akan banyak anak-anak dari mulai usia 7 tahun, remaja, sampai dewasa yang senang dengan teknologi tersebut. Tetapi teknologi tersebut itu bisa mengakibatkan orang menjadi sakit atau gila, hilang akal sehatnya. Dari sekarang kita harus waspada. Untuk masalah penyakit, mungkin tidak ada yang begitu parah ya. Yang parah itu hanyalah perihal perekonomian dan kekeringan di beberapa wilayah. Untuk keamanan dalam 2023 di negara ini pun juga sedikit akan ada kericuhan karena akibat dari adu domba dan fitnah politik. Nah, di 2023 juga
rentan ya dengan bencana alam, yaitu gempa bumi, letusan Gunung Merapi, dan juga perubahan cuaca ekstrim, panas, dan juga kekeringan. Untuk masalah pemerintahan di 2023 yang saya lihat akan semakin kacau sampai ke awal Januari 2024. Bahkan di 2023 itu adalah puncak ujung tanduk pemerintahan, kedepannya akan baik atau buruk. Kalau yang saya lihat di 2023 akan hancur, banyaknya kekeliruan dan gagalnya dalam memerintah. Itu kesananya pun juga akan terus gagal. Tapi kalau di 2023 bisa terkendali, insya Allah tidak akan terlalu fatal ke depannya, akan bisa terhandle dan teratasi. Karena menjelang Pilpres di 2023 ini akan banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang gak bertanggung jawab. Banyak orang yang korupsi di 2023. Bahkan orang baik yang disebut dengan tokoh akan ikut terciduk juga. Karena dengan keserakahannya terbawa arus oleh lingkungan. Karena yang maunya enak sendiri tanpa harus bekerja keras. Di Pilpres ini akan banyak disalahgunakan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan dari golongan petinggi, dari golongan masyarakat tengah sampai masyarakat bawah, banyak yang melakukan itu. Karena dengan adanya krisis ekonomi, makanya di urusan Pilpres ini akan dijadikan ajang perebutan pencarian harta atau rezeki yang haram. Nauzubillahi min dzalik. Dan dari sekarang kita harus bisa mawas diri, harus bisa waspada, jangan pernah terayu oleh rayuan setan atau hal-hal yang kotor yang akan kita hadapi di 2023. Kita harus berpasrah diri kepada Allah, memohon, bermunajat kepada Allah untuk bisa diberikan milik rezeki yang halal, manfaat, dan barokah di 2023 agar kita tidak terjerumus ke dalam hal yang salah. Bolehlah krisis ekonomi, tetapi kita sebagai umat Islam, kita harus bisa bermunajat dari sekarang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa Allah meridhoi dan memberikan rezeki untuk kita sekeluarga, dan bisa bermanfaat juga rezeki kita untuk orang yang banyak, untuk orang yang membutuhkan. Terkhusus duafa. Di 2023 juga masih seputar transportasi udara ya, itu harus waspada. Karena yang saya lihat di pertengahan 2023 cuaca ekstrim akan sangat tidak bersahabat di bagian kutub utara. Jadi waspada juga untuk transportasi udara. Untuk transportasi laut harus waspada di awal tahun 2023. Karena di awal tahun 2023 kelihatannya ada sedikit gelombang badai ya di perairan Indonesia, khususnya di selatan. Ya sahabat IMP, mungkin sedikit bocoran atau gambaran di prediksi 2023 cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi yang lainnya. Untuk semua sahabat IMP dan semua yang menonton channel ini, boleh percaya atau tidak dengan apa yang saya ucapkan, semua tetap kita kembali hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang baik-baiknya terjadi dan semoga yang buruk-buruknya tidak terjadi. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Tetapi kalau misalkan udah dikasih gambaran seperti ini, kita sesama muslim harus saling mengingatkan dan harus bisa menjaga diri dengan baik dan menjaga keluarga terdekat kita. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.